dosa setiap orang yang menghidupkan Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum terbaik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kapan terjadi malam atau kapan terjadi Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu malam qadar ya. Kapan terjadinya? Dalam sebuah hadis atau hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Ya, atau dalam surat Muslim dikatakan carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, namun jika engkau letih, ditimpa keletihan, maka janganlah dikalahkan pada 7 malam. Akhirnya 7 malam terakhirnya jangan lepas. Jangan lepas dalam beribadah. Dalam hadis yang lain, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Kita nggak tahu apakah malam ke-21, malam 23, 25, 27, kita nggak tahu. Dan hati-hati teman-teman semua, di Indonesia malam 27, mungkin di Amerika malam ke-28 atau malam keberapa kita nggak tahu. Jadi yang ganjil itu kita nggak tahu, karena berbagai macam negara beda-beda kan, malam ganjilnya beda-beda. Jadi artinya 10 hari terakhir itu standby untuk memberikan amalan yang terbaik. Bukan yang semangat di awal, kemudian di 10 malam terakhirnya udah lemah, udah kendor. Justru di 10 malam terakhirnya itu yang memaksimalkan. Orang Mesir ini malam nggak tidur mereka. Habis subuh baru mereka tidur. Tidur sejam, terus berangkat kerja, berangkat kuliah, nanti siangnya baru tidur sampai sore gitu, atau sampai maghrib gitu ya. Jadi malamnya mereka menghidupkan malam. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Jadi kalau teman-teman mendapatkan malam ini, teman-teman cek tanda-tandanya nih. Jangan-jangan Lailatul Qadar nih. Pertama, tanda Lailatul Qadar itu udara dan angin sekitar terasa tenang. Jadi kok teman-teman ngerasa kok tenang banget ya malam ini, udaranya juga adem, tenang keadaannya. Nah, itu adalah tanda Lailatul Qadar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kelembutan, cerah, malam yang tidak panas, tapi tidak juga begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan, nggak terlalu terik banget gitu. Kedua, ciri dari Lailatul Qadar, malam itu adalah Lailatul Qadar, malaikat menurunkan ketenangan. Kan malaikat turun ya. Kan pada malam hari itu malaikatnya turun gitu. Jadi ketika malaikat turun, malaikat menurunkan ketenangan. Jadi manusia pun merasakan tenang. Malam itu manusia merasakan kelezatan beribadah. Kok rasanya beda ya sama malam-malam yang lain. Kelezatan beribadah itu maksudnya apa? Nagih. Lagi taraweh gitu kan, kok nagih ya, pengen salat lagi baca Quran kok nagih terus, pengen baca lagi doa kok khusyuk, nikmat gitu. Namanya lezat. Kalau lezat kan kita mau lagi, mau terus sama. Kalau kita mengatakan kelezatan dalam beribadah, artinya kita lezat, kita menikmati kita menikmati ibadah itu. Kita mau berlama-lama karena lezat seperti itu. Yang kita nggak dapetin atau kita nggak rasakan di hari-hari lain. Jadi ciri-ciri Lailatul Qadar yang kedua, malaikat menurunkan ketenangan karena mereka turun, sehingga manusia juga merasakan ketenangan dan lezatnya beribadah dalam hari itu. Baca Quran itu lezat, malam-malam itu lezat. Malam itu rasanya pengen doa dan berdoa dengan Allah aja. Wah, itu kalau udah menemukan malam seperti itu yang kita rasa beda dengan malam-malam sebelumnya, mudah-mudahan itu teman-teman dapat Lailatul Qadar. Ketiga, ciri Lailatul Qadar itu manusia dapat melihat malam itu dalam mimpinya. Jadi ada sebagian orang yang Allah kasih mimpi bahwa itu Lailatul Qadar gitu. Jadi beberapa orang melihat dalam mimpinya bahwa itu Lailatul Qadar. Keempat, bagaimana ciri-ciri Lailatul Qadar? Matahari pada pagi hari dalam keadaan jernih. Terbitnya itu dalam keadaan yang tidak sinar terik. Bahkan tidak ada sinar gitu. Adem gitu. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, subuh hari dari Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa sinar. Seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Jadi paginya itu adem, nggak terik, nggak terang benderang gitu, adem aja, nggak terlalu bersinar sekali gitu. Nah, itu yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Uma ingat sekali dalam perjalanan hidup Uma kayaknya pernah notice satu kali ya. Uma waktu itu pernah mabit iktikaf di masjid. Malam hari itu kok kayaknya tenang gitu. Ibadah tuh pas ngeliat ke langit kok kayaknya tenang gitu. Padahal orangnya rame lagi iktikaf, cuma kok kayaknya tenang, perasaannya tenang. Malam itu ibadah terus. Pagi-pagi kita mau pulangnya sama-sama teman-teman sekolah pada saat itu. Matahari juga
adem gitu, nggak terik. Kita pulang jam 7 pagi kan, terik, nggak terik. Kayaknya malam Lailatul Qadar deh ini semalam kita. Jadi kadang-kadang kita bisa ngerasain ya teman-teman semua. Baik, nah setelah kita tahu kenapa disebut Lailatul Qadar, setelah kita tahu apa keutamaannya, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan, seperti kita beribadah 83 tahun 4 bulan, setelah kita tahu tentang tanda-tandanya atau ciri-cirinya, setelah kita tahu kapan itu Lailatul Qadar ya, bisa di 10 malam terakhir, kemudian dikatakan kalau nggak bisa benar-benar sibuk atau letih ya jangan tinggalkan 7 malam terakhir gitu. Malam kedua, tiga, dan seterusnya maksudnya. Sekarang kita bahas mengenai keutamaan Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar. Yang sudah teman-teman tahu, kita review, kita ulang kembali. Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara utuh, secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia ya. Jadi dari Allah menurunkan Al-Qur'an secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara terpisah, berangsur-angsur, sesuai dengan kejadian demi kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Nah, Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran, yang pertama. Kedua, ya, ini udah menunjukkan keistimewaan Lailatul Qadar karena pada malam itu diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tadi ada kalimat Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surah Al-Qadar ayat 3. Salat dan amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari salat dan puasa di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Semua amalan itu lebih baik dari 1000 bulan, dari 1083 tahun 4 bulan ya. Yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Ya, gitu. Ketiga, keutamaan Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Surat Ad-Dukhan ayat 3 tadi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Malam yang penuh dengan keberkahan. Kalau malam yang penuh dengan keberkahan, otomatis pasti di dalamnya kalau kita minta sama Allah banyak hal, termasuk doa-doa kita dijabah. Karena Allah sedang menurunkan keberkahannya, kebaikannya, kasih sayangnya, rahmatnya di Lailatul Qadar tersebut. Keempat, apa keistimewaan Lailatul Qadar? Itu bumi itu penuh sesak ya teman-teman semua ya. Malaikat dan juga arwah yaitu malaikat Jibril turun pada Lailatul Qadar. Keistimewaan Lailatul Qadar itu adalah malam itu para malaikat-malaikat turun. Menurut surah Al-Qadar ayat 4. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril banyak sekali. Kalau kita bisa lihat penuh sesak itu malaikat-malaikat itu ya. Banyak malaikat yang akan turun pada Lailatul Qadar karena banyaknya keberkahan pada malam hari itu. Ingat teman-teman semua, turunnya malaikat menunjukkan turunnya berkah dan turunnya rahmat. Sebagaimana malaikat turun ketika kita baca Quran. Ya kan, kalau kita baca Quran, kita menuntut ilmu kan malaikat turun tuh. Malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu gitu. Malaikat turun di rumah-rumah orang-orang yang baca Quran. Malaikat turun mengitari orang-orang yang ada di majelis zikir. Cuman kita nggak bisa lihat aja. Malaikat apa dikatakan lihat tafsir ya, dalam tafsir itu dijelaskan itu. Bagaimana turun sebagaimana kan tadi kita baca ya soal Al-Qadar ayat 4, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada malam itu malaikat-malaikat itu turun dan malaikat Jibril. Nah, di tafsir dijelaskan sebagaimana malaikat turun ketika kita baca Quran, ketika kita berada dalam majelis ilmu, malaikat tuh turun dan mengitari kita, meletakkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu, bagi para orang-orang yang baca Quran. Karena malaikat sangat mengagungkan para penuntut ilmu. Sama juga ketika Lailatul Qadar. Itu penuh sesak, nggak kelihatan lagi jaraknya. Kalau kita bisa lihat tuh nggak ada jaraknya saking malaikat luar biasa terlalu banyak turun pada hari itu. Jadi malaikat turun menandakan turunnya rahmat, turunnya keberkahan, turunnya ketenangan. Andaikan kita bisa lihat, hanya saja kita nggak bisa lihat perkara-perkara yang gaib ya teman-teman semua. Jadi kadang-kadang kita lalai. Kalau kita lihat mungkin kita terkesima dan betul-betul sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Kelima, keutamaan Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadar itu disifati dengan salam. Salamun hiya hatta matala'il fajr. Al-Qadar ayat 5. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai dengan terbit fajar.
Malam tersebut penuh dengan kesejahteraan itu maksudnya apa? Malam tersebut penuh dengan keselamatan. Pada saat itu syaitan tidak bisa berbuat apa-apa di malam tersebut, eh, nggak bisa mengganggu, ya itu dikatakan dijelaskan dalam tafsir seperti itu ya. Di mana pada saat itu para syaitan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat jelek, tidak bisa ganggu orang lain. Ya, jadi malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai fajar. Yang keenam, keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang dicatatnya takdir tahunan. Tadi ingat di awal Umat katakan bahwa disebut Lailatul Qadar karena Allah mengqadar ya, Allah menentukan takdir kita. Kemudian teman-teman bilang, maksudnya apa? Bukankah Allah sudah mentakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Jadi Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Takdir tahunan. Dijelaskan dalam surat Dukhan ayat 4. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Kalau kita lihat Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ya teman-teman semua, Lailatul Qadar itu akan dirinci nanti di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Catat juga ajal dan rezekinya. Juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Jadi catatan takdir tahunan itu tentunya didahului dengan ilmu dan penulisan Allah. Artinya kalau teman-teman bingung, Lailatul Qadar itu dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Jadi penulisan takdir itu ada 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dan sebelum ada kita, dan ketika takdir tahunan. Ya, takdir tahunan itu dicatat takdir tahunan itu pada saat Lailatul Qadar. Ketujuh, keutamaan Lailatul Qadar apa? Dosa setiap orang yang menghidupkan Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum terbaik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap malam kita berusaha bertobat kepada Allah dengan salat-salat malam kita, teman-teman semua. Tapi ternyata di malam itu lebih utama lagi. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar, disebutkan secara khusus. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Nah, setelah kita tahu keutamaannya, sekarang kita membahas amalan-amalannya. Apa yang kita bisa lakukan di Lailatul Qadar? Yang pertama tentu saja amalan Lailatul Qadar, amalan pada malam itu adalah pertama, semangat ibadah di 10 hari terakhir dengan menghidupkan malam-malam yang ada. Biasanya sekolah udah mulai libur, pesantren udah mulai libur 10 malam terakhir kan. Jadi berusaha untuk malam itu hidupin malamnya. Menghidupkan malam kan gak cuma sholat teman-teman semua. Ada baca buku, dengar ceramah, zikir, doa, aktivitas-aktivitas kebaikan lainnya. Kalau di Mesir ini, di Azhar ini, ngafalin Quran itu harus sambil nulis. Nanti tahun 2025 angkatan baru, metode penghafalan Maskanul Hufaz itu juga ditulis. Namanya maktub, mafaz taktub, ditulis. Sebagaimana kita mengadopsi cara menghafalkan Qurannya di Mesir. Jadi di Mesir ini, kalau kita ujian Quran, tidak hanya lisan tapi tulisan. Dengan adanya tulisan, hafalan kita jadi menjadi lebih kuat. Gitu. Nah, biasanya menghidupkan malam, kalau sholat udah, lagi pengen istirahat nih, dengar ceramah juga udah, zikir udah, doa udah, ya udah nulis Quran. Bisa juga itu. Jadi pagi-paginya teman-teman bisa tidur kalau nggak ada aktivitas ya, maksudnya ya, kalau teman-teman yang udah libur sekolah dan segala macam. Tapi kalau teman-teman yang kerja ya berarti malamnya harus tidur. Ada salah satu yang bisa teman-teman lakukan, bagian dari ibadah adalah nulis Quran. Nulis tuh Quran. Coba dalam hidup kita ini ada satu waktu yang kita bisa hatam nulis Quran. Gitu. Teman-teman ngafal Quran sambil ditulis. Nah itu lebih kuat hafalannya. Selain, kalau mau kuat hafalannya selain dipakai di dalam sholat ya, tapi juga tulisan juga. Jadi apa amalan yang bisa kita lakukan? Pertama, semangat ibadah di 10 malam terakhir dengan menghidupkan malam-malam yang ada dan membangunkan keluarga. Membangunkan keluarga untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Amalan yang diisi di malam hari itu ya memperbanyak Quran, memperbanyak zikir, silahkan. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, beliau kencangkan sarungnya, maksudnya beliau nggak sentuh istrinya di 10 hari terakhir tersebut.
Kemudian beliau beribadah, beliau menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi memang fokus untuk Allah. Siti Aisyah menceritakan Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Bangunin keluarganya, bangunin yang udah menikah, bangunin pasangannya, bangunin siapa, abangnya kah, ibunya kah, supaya nggak lupa dengan menghidupkan malam di 10 malam terakhir. Syukur-syukur bisa iktikaf, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, menghadiri, ini khusus untuk yang laki-laki nih. Kalau perempuan bisa, alhamdulillah. Menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah. Terkhusus subuh dan isya berjamaah. Hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghadiri salat isya berjamaah, baginya pahala salat separuh malam. Siapa yang melaksanakan salat isya dan subuh berjamaah, maka baginya salat semalam penuh. Maka diingatkan suaminya, abangnya, ayahnya untuk salatnya di masjid. Mungkin kalau sholat zuhur asar sibuk mungkin karena kerja kah dan lain-lain kah, tapi isya dan subuh itu di masjid kalau bisa, dan harus bisa ya meluangkan waktu untuk bisa sholat di masjid. Ketiga, amalan apa yang bisa kita lakukan adalah melakukan sholat malam pada Lailatul Qadar. Sholat malam itu apa sih? Sholat malam itu macam-macam teman-teman semua. Sholat malam itu termasuk di dalamnya tarawih, termasuk di dalamnya sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud. Kalau tahajud teman-teman harus tidur dulu. Witir. Nah, Ubang mau cerita sedikit kebiasaan orang-orang Mesir. Di Mesir ini, contohnya di Masjid Al-Azhar ya, imam itu sholatnya 23 rakaat. Tapi di 8 rakaat beliau berhenti sejenak, karena beliau memberikan kesempatan bagi orang-orang yang mau pulang. Dan sebagian orang, hampir 50%-nya itu pulang ketika rakaat tarawihnya 8. Mereka nggak ikut imam sampai akhir. Jadi 8 rakaat mereka pulang, mereka akan lanjutkan sholatnya di rumah, mungkin mau memperbanyak sholat lagi, baru nanti kemudian mereka tutup dengan witir. Atau kalau misalnya ada pertanyaan juga, misalnya kita telat nih sholat tarawih, kemudian baru dapat 2 rakaat, ya baru dapat 2 rakaat sama imam gitu. Kemudian harus gimana gitu? Apakah sholat witir sama imam? Ya nggak apa-apa, teman-teman boleh sholat witir. Witir memang penutup sholat, tapi khawatirnya kalau teman-teman nggak sholat witir, nanti sampai rumah teman-teman bablas, tiba-tiba udah subuh gitu. Takutnya. Jadi nggak apa-apa sholat witir, nanti di rumah teman-teman tidur, teman-teman sambung lagi sholatnya. Seperti itu. Ya, sambung lagi, bisa sambung lagi sholat-sholat lainnya gitu. Jadi kalau di Mesir nggak semua orang, memang keutamaannya kalau kita sholat sama imam sampai selesai, maka kita tidak sholat semalam penuh. Tapi sebagian orang memilih mau 8 rakaat aja sama imam, habis itu pulang. Itu banyak terjadi di sini, karena mereka mau menghidupkan malam lagi lebih banyak sholat-sholatnya, lalu ditutup dengan witir, seperti itu. Gitu ya teman-teman semua ya. Ketiga tadi ya, amalan yang bisa kita lakukan, melakukan sholat malam pada malam Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar. Ya, jadi bisa dengan sholat apapun itu. Sholat malam itu dimulai dari ba'da isya sampai sebelum subuh, seperti itu. Ada seorang tabi'in ya, pernah mengatakan begini, mau lupa namanya, tapi beliau mengatakan begini, aku sangat senang jika memasuki 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan untuk bertahajud di malamnya dengan giat beribadah di dalamnya. Dan aku pun mengajak keluargaku, anak-anakku untuk melaksanakan sholat ketika mereka mampu. Jadi kalau bisa iktikaf, kalau nggak bisa hidupkan malam-malam itu di rumah bersama dengan anggota keluarga. Yang menghidupkan mayoritas malam. Dia menghidupkan malam itu maksudnya menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah. Nggak mesti seluruh malam, tapi mayoritas malam.